Sejauh mana kebenaran dugaan bocornya data pasien COVID-19 ini? Begitu mudahkah data pribadi diretas? Kita akan membahasnya, saudara, dengan Ketua Biro Hukum Pembinaan Ikatan Dokter Ketua Biro Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota atau BHP2A dari ID, Dr. Nazrial Nazar. Selamat malam, Dr. Nazar. Selamat malam, Sofi. Selamat malam pemirsa dan narasumber yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan juga narasumber yang satunya, yaitu pengamat siber Alphonse Tanujaya. Selamat malam, Bung Alphonse. Selamat malam, Bung Alphonse. Oke, Bung Alphonse, sebentar ya, saya tanya ke Pak Nazar terlebih dulu ya. Pak Nazar, boleh tidak kami diceritakan kalau kemudian ada pasien COVID-19 yang atau mungkin tadinya belum pasien, tapi kemudian di swab dan lalu ada hasilnya, lalu menjadi pasien, lalu dirawat, itu pengamanan datanya, input datanya seperti apa, Pak Nazar? Ya, kami di rumah, secara umum di rumah sakit yang ada di negeri kita ini ada dua cara perekamannya. Ada yang masih manual, gitu. Ada yang sifatnya sudah online, computerized, sudah secara elektronik, ya kan? Nah, kedua-duanya itu tersimpan dalam medical record sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan itu disimpan secara benar dan konfidensial, rahasia oleh bagian medical record. Medical record akan menyimpan mulai menyimpan begitu pasien keluar dari rumah sakit, ya itu disimpan di sana dengan ketentuan pengeluaran data, pemberian data itu ketentuannya sudah ada sesuai yang diatur oleh undang-undangan. Yang menjadi persoalan itu adalah waktu sejak pasien itu datang sampai dengan medical record itu selesai terisi dengan seluruh catatan yang sifatnya konfidensial itu, ya rahasia medik itu kan berada dalam ruang perawatan. Nah, kami juga sedang mencoba dengan upaya yang ada, dengan kemampuan yang ada di kawan-kawan baik di rumah sakit maupun di ID sendiri, sejauh mana dan bagaimana terjadinya kebocoran ini. Ada dua tempat ini, seperti saya katakan, Sofi, ada dua tempat. Di saat pasien masih ada di rumah sakit, itu data itu ada dalam map pasien itu, dalam medical record pasien itu, ya. Nah, kemudian kalau pasiennya sudah pulang, administrasinya sudah diselesaikan, dia disimpan oleh bagian medical record. Nah, di sini persoalannya. Di mana ini kira-kira kebocorannya yang terjadi? Perkara pengamanannya tetap pengamanannya secara konfidensial. Seluruh detail yang ada di situ adalah merupakan kerahasiaan medik. Pak Nazar, ini tadi kalau kemudian Anda bilang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika pasien masih ada di rumah sakit. Saya bayangkan ini kan pasti kayak ada chartnya begitu yang ditempel biasanya di dekat tempat tidur atau di dinding tempat pasien dirawat begitu kan. Tapi kalau kemudian ini yang diduga jadi salah satu kemungkinan bocornya data ini, masa bisa Pak mengumpulkan seperti itu secara manual sampai dengan 231.000 data loh Pak? Iya. Itu kalau dalam situasi seperti itu pasti sesuatu yang berencana, nggak mungkin kan? Coba deh. Nggak mungkin sesuatu itu terjadi karena begini, kita bisa bayangkan sama-sama ya, bagaimana pasien itu setiap hari dilayani, kemudian setiap hari dan setiap saat, bukan hanya setiap hari, dicatat, itu berada di dalam pengawasan dari mulai perawat, dokternya, dokter jaga, dan selalu itu boleh dikatakan di rumah sakit manapun selalu itu ditungguilah oleh para petugas. Jadi akan sulit kebocoran itu terjadi, ya di sebanyak itu. Saya benar, Sofi, itu sebanyak itu dalam waktu yang relatif singkat, sebanyak itu sulit sekali. Nah, ada kemungkinan bocor sedikit lagi.
ada kemungkinan bocor itu setelah data ini terkumpul, data itu udah tidur ya, gitu istilahnya dalam medical record. Nah, dalam waktu penyimpanannya itulah di rumah sakit yang bersangkutan Bisa diretas. kemungkinan terbesar diambil. Saya tidak mengatakan ini adalah sebuah atau kelalaian atau pembocoran dari medical record kami. Enggak begitu. Tapi kemungkinannya itu yang paling mungkin adanya di sana. Oke, paham. Tapi Pak Nazar begini, ini kan berurusan dengan pasien COVID-19, tidak semuanya ada di rumah sakit. Ada kemudian yang di swab di laboratorium langsung, ada yang kemudian di swab di puskesmas. Kalau untuk pendataannya ini, apakah alur proses penyimpanan datanya sama seperti yang ada di rumah sakit? Nah, mari saya terangkan sedikit tapi singkat saja. Apabila itu di swab, kita mulai dari lapangan dulu. Bukankah juga ada swab itu di lapangan? Betul. Oleh instansi manapun, ya kan? Ya. Nah, itu di situ pengamanannya itu termasuk yang rentan. Ini nggak sama dengan sensus penduduk. Ini persoalannya. Di situ apa? Kemudian ada swab yang diambil yang dia sukarela misalnya atau mandiri datang ke laboratorium. Ya. Seharusnya SOP di laboratorium itu sama dengan SOP pengamanan konfidensialnya di rumah sakit. Tetapi, nah ini menjadi masalah. Bagaimana security di sana, bagaimana safety di sana, itu tergantung dari... Kalau puskesmas bagaimana, Pak? Nah, kalau di puskesmas, pada dasarnya SOP-nya SOPI sama. Namun, kemungkinan kalau sifatnya itu pemeriksaan yang sifatnya massal, ada di antara dalam tanda kutip ya, massal, yaitu itu barangkali, itu kan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak seluruhnya bisa diamankan kan bisa saja. Ini tempat yang juga saya tidak mau mengatakan bahwa adik-adik saya di puskesmas itu lalai dalam hal ini, bukan begitu, tapi ini suatu tempat yang tidak seaman di rumah sakit. Saya mau minta rumah sakit. Saya minta tanggapan Bung. Pertanyaannya itu benar. Di 3 tempat itulah leakage terjadi. Kalau itu disebut suatu kebocoran, di sini kita yang harus berhati-hati. Itu juga yang sedang dikerjakan oleh kami dari ID, mencari ini kira-kira ya, karena kan kami nggak punya tools yang baik untuk melakukan investigasi. Artinya kami memang punya wewenang yang directly tentang itu sedang kami coba sejak ini beberapa. Bung Alphonse, dari penjelasan Pak Nazar dan juga dari pengetahuan Anda plus berita-berita yang pasti sudah Anda baca dan sudah Anda pelajari, kemungkinannya kalau ada orang yang mengklaim memiliki lebih dari 231.000 data, itu asalnya dari mana dan bagaimana mendapatkannya? Jadi memang ini kasihan juga tenaga medis ya. Jadi mereka sekarang berjibaku untuk membantu menangani pasien COVID, lalu sekarang kasihan sekali malah kelabakan dalam posisi kok datanya bocor gitu. Betul. Nah, kalau melihat dari sifat datanya, kami bisa simpulkan bahwa kebocoran tidak terjadi di rumah sakit kok. Jadi rekan-rekan di dunia medis tidak perlu terlalu khawatir. Ini data sekali bocor nih satu bundle seluruhnya, satu blok gitu. Jadi itu diambil dari server database. Oh, dari server database ya? Betul. Tapi server database kita kan bukankah berjenjang? Koreksi kalau salah. Ya, kelihatannya kabar buruknya kelihatannya server database utama yang kemungkinan memiliki kelemahan dan berhasil diretas. Utama itu di mana, Bung Alphonse? Ya mungkin di pusat, mungkin kemungkinan besar di pusat karena itu seluruh data. 200.000 lebih itu adalah seluruh data, jadi bukan data di rumah sakit saja atau data di puskesmas saja atau data di cek lab saja, tapi data keseluruhan. Jadi kalau Anda bilang pusat itu intinya adalah poolnya begitu ya, diambil dari data-data di daerah di berbagai tempat kemudian di pool jadi satu, itulah server utama, betul? Betul.
Oke, nah tapi ini yang jelas Pak Menkominfo, Pak Joni Plate tadi sudah berkomunikasi dengan kami melalui tidak langsung tatap muka tentu saja, melalui WhatsApp kalau tidak salah, menyatakan bahwa database COVID-19 dan hasil interoperabilitas maupun cleansing yang ada di data center Kominfo aman. Betul, menurut Anda ini tepat atau tidak? Kita harus percaya ya apa yang dikatakan oleh Bapak Menkominfo, ya kan. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa di Red Forum itu kenapa bisa ada datanya gitu loh. Ya. Jadi kita perlu pertanyakan juga kan. Oke. Saya harus jeda sejenak dulu, tapi akan saya gali lebih lanjut kepada Pak Nazar dan juga Bung Alfons sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali.